Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di segmen ini. Banyak sekali komentar yang masuk di channel ini yang menanyakan kenapa sih pemerintah gencar sekali membangun jalan tol. Dan kenapa pemerintah tidak membangun jalan biasa saja atau anggarannya untuk perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi saja. Mau tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Sampai saat ini, jalan tol tercatat baru 2.816 km yang sudah beroperasi. Dan itu dibangun bukan dari uang negara, melainkan dari investor maupun konsorsium swasta maupun negeri. Pemerintah hanya menganggarkan dana untuk pembebasan lahannya saja. Dari mulai membangun, mengoperasikan, serta memelihara, semua diserahkan pada konsorsium tersebut dengan masa konsesi yang sudah ditentukan. Jika masih ada yang bilang kenapa tidak fokus pembangunan jalan biasa saja dan bisa dibilang belum semuanya mulus saat dilewati. Untuk menjawab ini mari kita buka datanya dan mari kita bandingkan jalan tol yang berhasil dibangun pemerintah dengan jalan desa yang berhasil dibangun pemerintah. Hingga akhir tahun 2023, dana desa yang berhasil disalurkan sebesar 539 triliun. Dan itu uang yang sangat besar. Melalui dana desa tersebut, pemerintah berhasil membangun jalan desa sepanjang 350.775 km. Jembatan dengan total panjang 1.904.381 km. Embung sebanyak 6.706 unit dan pasar desa sebanyak 14.612 unit. Jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Kita ambil contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan dana desa. Untuk membangun bandara yang berukuran sedang bisa menghabiskan dana 2 triliun, sehingga jika dihitung kira-kira bisa membangun 250 bandara besar. Untuk membangun bendungan rata-rata dana yang dihabiskan sebesar 1-1,5 triliun, berarti bisa membangun sekitar 400 bendungan. Artinya uang itu sangat besar sekali. Mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai sepanjang 350.775 km. Jalan desa yang telah dibangun di seluruh tanah air jauh lebih panjang dibandingkan pembangunan jalan tol. Jalan tol tidak ada apa-apanya. Jalan tol sampai tahun 2024 ini hanya mencapai 2.816 km. Sedangkan jalan desa 350.775 km. Bisa dibayangkan, Indonesia memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air. Kalau satu desa saja dibangun jalan sepanjang 5 km, berarti jika dikalikan 74.800, sekitar 350.000 lebih jalan desa yang bisa dibangun. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap agar penggunaan dana desa kedepannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar dalam pembangunan infrastruktur desa, maka seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna untuk menjaga perputaran uang di desa. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menghimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.
Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi uang tersebut beredar di desa itu saja. Masih mau bilang pemerintah membangun jalan tol saja? Sebagai informasi tambahan, kenapa kelihatannya pemerintah hanya membangun proyek-proyek besar saja, seperti jalan tol, bandara, bendungan, maupun jembatan panjang? Itu disebabkan yang terekspos hanya proyek besar saja. Sedangkan proyek kecil seperti pembangunan jalan desa jarang terekspos. Mungkin yang tahu hanya warga desa yang daerahnya dibangun jalan desa itu saja. Bahkan desa lain tidak mengetahuinya. Saya ambil contoh di tempat saya tinggal saat ini, tepatnya di Kabupaten Tuban. Misalnya, dalam 3 tahun terakhir pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban mengalami perkembangan signifikan. Salah satunya infrastruktur jalan. Sejumlah proyek infrastruktur terus-menerus dikerjakan, mulai jalan poros, jalan desa maupun jembatan penghubung antar desa. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, mulai program melambungnya batas yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPUPRP RKP Tuban sejak tahun 2021. Hingga saat ini sudah berhasil menuntaskan pembangunan jalan poros kabupaten sepanjang 561,92 km. Jalan lingkungan sepanjang 876,698 km. Dan sebanyak 40 unit jembatan. Semuanya tersebar di 328 desa atau kelurahan dan 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini membuktikan bahwa pembangunan jalan desa itu sangat besar. Hanya saja tidak berfokus di satu titik saja, melainkan tersebar di berbagai titik. Sehingga warga jarang memperhatikan dan jalan desa tidak membutuhkan waktu lama dalam pembangunannya. Mungkin hanya 2-3 bulan saja tergantung panjang pendeknya jalan yang dibangun. Beda dengan jalan tol yang perlu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan menjadi fokus warga untuk memperhatikannya. Jadi pada kesimpulannya, pemerintah tidak hanya membangun proyek-proyek besar seperti BSN saja, melainkan juga jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan sampai jalan desa dan jalan lingkungan. Melalui dana desa yang disalurkan pemerintah melalui desa. Jika di daerah kalian tak kunjung diperbaiki jalannya, maka jangan salahkan pemerintah. Coba saja tanyakan ke perangkat desa masing-masing, dikemanakan dana desa tersebut. Jika perangkat desa kalian transparan, mungkin akan dijelaskan secara gamblang. Bahkan tidak jarang dana desa itu terpampang besar di baliho depan balai desa, beserta rincian peruntukannya supaya warga semua bisa tahu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diambil dari segi positifnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Sudah saatnya saya undur diri dan sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.